Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, yang mana kita masih di pelajaran yang ke-12 ya. Tapi sebelum kita lanjutkan materi di pelajaran ke-12 ini, kita koreksi dulu latihan di pelajaran ke-12 ini yang sudah kita jadikan PR, yaitu latihan ketiga, keempat, dan kelima. Ini ya, latihan ketiga, keempat, dan kelima. Sebagaimana sudah di-share sama Pak Rahmat ya. Di-share sama Pak Rahmat, Allah itu. Kisi-kisi itu Pak Rahmat ya. Baik. Sudah? Pak Egi aman? Aman ya. Baik, monggo dari Pak Joko, nomor 1 Pak. Yang nomor kita mulai dari nomor 6 ya. Yang nomor 3, yang latihan ketiga, kita mulainya dari nomor 6. Nomor 6 7? Nomor 7. Nomor 7. Ayo monggo. Dibaca dulu Pak, habis itu baru dirubah. Atas aluna anudarisa aspiratan kasirotan ya amladu. Nah, atas alina anudarisa aspiratan kasirotan ya nanti. taib salah Pak, karena diserubah untuk merubah menjadi fa'il yang mu'annas tapi berbentuk jama'. Kalau tas alina itu kan anti jadinya. Ini antunna. Atas alna. Atas alna al-darisa asbilatan kasiratan ya banati. Ya banatu. Dia. Taib. Apa artinya Pak? Apakah kamu bertanya kepada Bukan kamu. Apakah kalian bertanya kepada guru soal saya banyak ya, anak-anakku. Ya, wahai anak-anakku. Ya. Taib. Monggo Pak Cahya. Atasma'unal ahbara minal idaa'ati kulla yaumin. Atasma'na al-ahbara minal idaa'ati kulla yaumin. Artinya? Apakah kalian mendengarkan kabar dari radio tiap hari? Nah, apakah kalian mendengarkan kabar atau berita ya dari radio setiap hari? Taib. Terus Pak Egi. Ma'aman talibuna talabuna ya abnai. Ma'aman tal'abuna ya abnai. Terus Ma'aman talibuna talabuna ya banati. Taib. Ma'aman tal'abna ya banati. Artinya Bersama siapa kalian bermain ya wahai putri-putriku. wahai putri-putriku. Taib. Pak Aris. Lima tajlisuna huna ya rajulu ya rijalu. Lima tajlisna
huna ya nisa. Artinya Kenapa kalian duduk di sini wahai para lelaki? Wahai para lelaki ya. Kalau diganti perempuan jadi wahai para wanita gitu ya. Insyaallah barakallahu fikum. Jadi begitu ya. Kalau untuk antum itu tajlisuna. Tapi kalau untuk antunna tajlisna. Dan kemarin sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya cara pembuatannya. Taib selanjutnya latihan yang keempat, hawilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap jumlah berikut kepada jama'. Ana afhamu darsa jayyidan, nahnu nafhamu darsa jayyidan. Dan kita katakan kemarin ketika mubtadanya dirubah jadi jamak, secara otomatis jamaknya juga berubah. Kalau ana afhamu, tapi kalau nahnu nafhamu pakai nun. Ya pakai nun. Mas Adri, iya Mas Adri. Ana ta'adhabu ila suqi kulla yawmin. Nahnu la nadhabu ila suqi kulla yawmin. Artinya Mas? Kami pergi ke pasar. Kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Ya, kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Ayo Fit. Nahnu nashkuruka ya Ustaz. Apa artinya Fit? Kami bersyukur kepada Ustaz. K-nya? Ulangi. Kami bersyukur Kepada Taib ya, kami ashkuruka bersyukur atau berterima kasih. Ya, kami berterima kasih kepadamu wahai Ustadz. Taib, Pak Joko monggo. Ana ajlisu amama darisi. Hit. Konteksnya itu pengkhabaran bukan tanda tanya. Ajlisu amama darisi. Oke. Nahnu najlisu amama darisi. Taib, nahnu najlisu artinya apa Pak? Kami sedang duduk di sisi depan guru. Ya, kami sedang duduk di depan guru. Taib, monggo Pak Cahyo. Ana al-an aktubu berqiyatun. Nopo Ustaz? Maf'ul bih Pak, objek. Berqiyatan Ustaz. Ulangi Pak. Ana al-an aktubu berqiyatan. Nahnu al-an naktubu berqiyatan. Mana barqiyah Pak? Barqiyatan, barqiyah itu artinya telegram. Ya, barqiyah artinya telegram. Kalau zaman dulu pakai telegram ya. Telegram, barqiyah itu kalau sholat itu risalah, kalau barqiyah telegram. Sudah? Barqiyah apa tadi? Telegram ya. Baik, sekarang kita masuk latihan yang kelima. Amama kulli jumlatin sighatan lil fi'li. Di depan setiap jumlah ada dua bentuk untuk fi'il. Ya, ada dua bentuk untuk fi'il. Ada dua bentuk untuk fi'il. Ikhtar as-sighata sahihah, pilihlah bentuk yang benar, wa akmil bihal jumlah, dan sempurnakan jumlahnya. Monggo Pak Egi, nomor 1. Langsung ya. Iya langsung Pak. Fi ali sanatin tadrisina ya fatani. Ya, fi ayyi sanatin tadrusina. Pakai tadrusina. Ya, pakai tadrusina. Monggo Pak Aris. Ta'rifu isma al-tabi'i
alladhi yaskunu amama bainina ya Ahmadu. Ahsan. Ata'rifu. Pakai ta'rifu karena Ahmad mudzakkar. Taib. Monggo Mas Adri. Limada taktubna al-wajibati al-wajibata. Bener. Al-wajibatu Ti, bener ti. Oh iya, al-wajibati. Limada taktubna al-wajibati bil qalami al-ahmari ya banati. Taib. Limada taktubnal wajibati bil qalamil ahmar ya banat. Taib. Untuk ini kenapa kok bana pakai wajibati? Perhatikan papan tulis ya. Ya. Al-wajibat, kalimat al-wajibat, kalimat al-wajibat di situ statusnya kan sebagai apa? Maf'ulun bi atau objek ya, maf'ul bi. Dan maf'ul bi itu harus nasab ya, maf'ul bi. Ingat, maf'ul bi harus nasab. Lah, nasab ini bahasa nahunya nasabun ya, bahasa Arabnya itu nasab. Gak hilang Fit ya. Taib, nasab. Lah, nasab ini tandanya bisa beberapa macam. Ya, yang sudah kita lewati 2 sama sekarang 2. Tanda standar yaitu fathah. Tanda standar fathah. Ini terjadi kapan? Terjadi ketika pada isim mufrad atau pada jamak taksir gitu ya. Pada jamak taksir atau isim mufrad ketika dia nasab sebagai maf'ul bi nanti dengan menggunakan fathah. Ya, dengan menggunakan fathah. Tapi kalau seandainya seperti yang di kasus kita, wajibat ini termasuk jenis apa nih? Jamak apa? Muannas salim. Ya, alif ta ya. Jadi termasuk jamak al-muannats as-salim. Lah, al-wajibat jamak muannats salim, nanti dia masuk di tanda yang kedua, yaitu dengan kasroh. Ya. Kapan ini? Satu pada apa? Jamak al-muannats as-salim. Jadi maksudnya begini. Setiap kata di dalam bahasa Arab itu memiliki tanda-tanda sendiri. Ya, standar nasab itu dengan fathah. Dan ini yang kita pelajari sama ini. Objek fathah. Tapi kasusnya berbeda lagi kalau seandainya objeknya itu berbentuk berbentuk apa? Jamak muannats salim. Kalau objeknya berbentuk jamak muannats salim, maka nanti tandanya bukan dengan fathah tapi dengan apa? Kasroh. Ya, bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Makanya di sini apa kalimat sebelumnya itu, Mas? Sebelum wajibat apa? Limadza. Ya, Mas, ini mati ya? Limadza taktubna. Ya, limadza taktubna al-wajibati. Kalau secara kaidah kan ini fiil plus apa? Fa'il. Wajibat maf'ulun bi. Karena dia jamak muannats salim, maka mau nggak mau tandanya dengan menggunakan apa? Kasroh. Ya, tandanya dengan menggunakan kasroh. Ya, tanda maf'ul bihnya bukan dengan standar fathah tapi dengan menggunakan apa? Kasroh. Baik, kalau ditanya Pak Egi, kenapa kok pakai kasroh, Pak? Kok nggak pakai fathah? Karena dia jamak muannats salim. Kalau ditanya jamak muannats salim itu apa, Mas Haris, Mas Adri? Jamak yang berakhiran alif dan ta. Jamak yang berakhiran dengan alif dan ta, itu jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim juga sama Ustaz. Beda nanti, ada sendiri, belum waktunya, sabar. Ya, jadi di sini gini. Pokoknya kalau antum dapat suatu kalimat, kok awalnya nggak ada harokat yang moro-moro ada harokat, itu jadi inisial dari beliau kalimat itu baru. Inisial dari kalimat beliau itu baru. Seperti barqiyah, ada harokatnya nggak tadi? Barqiyah ada harokatnya nggak? Ada kan? Itu inisial baru, barqiyah belum pernah lewat. Kalau sudah pernah lewat, sama beliau gundulkan.
Ini ciri khasnya beliau. Kalau kalimat tersebut sudah lewat, digundulkan. Antum lihat di atas semua itu. Ya, atas aluna, mudarris digundulkan, as'ilah digundulkan, aulad digundulkan, akhbar, idaah, semua digundulkan. Karena memang secara tidak langsung beliau memaksa kita untuk mengingat kosakata yang sudah lalu. Maka dulu ketika kami belajar durus lughah, karena kita nggak tahu ya clue-nya dari beliau, kita belajar tahu clue-nya dan guru juga nggak tahu ngasih tahu. Akhirnya waktu itu guru cuman pokoknya dihafal lah, kita masih kecil waktu itu, suruh ngafal juga malas-malasan. Akhirnya ketika dapat kalimat yang sama udah gondol itu, ini bacanya apa ya. Jadi lebih sering ketika pelajaran pasti berdiri tapi nggak sendirian, satu kelas berdiri semua. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa yang harus dihafal. Ini kalimatnya harokatnya gimana? Ya, tapi setelah mulai belajar nanti, oh ternyata clue-nya begitu. Sama di sini al-wajibati. Wajibat sudah lewat sama kita, kalimat jamak muannats salim sudah lewat di belakang. Tapi itu jamak muannats salim yang kapan? Ketika rofa atau ketika dibaca dhamma atau dibaca kasrah sebagai mudhofun ilaih. Di sini dibaca kasrah sebagai maf'ulun bi atau objek, gitu ya. Ulangi Mas Adri. Dimana tatutna al-wajibati bil qalami al-ahmari ya banati. Taib, apa artinya Mas? Mengapa kalian tidak menulis? Sampai nambah-nambahin Mas. Kalian. Kenapa kalian? Apa ya? Hal-hal yang wajib. Ya, wal wajibat PR menggunakan apa namanya? Pena merah ya anak-anakku. Anak-anak yang laki apa perempuan nih? Banat apa? Putri-putriku, gitu ya. Taib Aifid. Tapi waktu ramai talabuna ya abnani. Ahsan, pakai talabuna. Kenapa kok nggak talabna, Fid? Enggak. Karena yang diajak bicara abna mudzakkar. Artinya, Fid? Apakah di waktu kerja gitu aja. apakah di waktu Amal itu kerja, murojaah, belajar gitu ya, masuk di situ semua. apakah di waktu murojaah kalian bermain wahai Ya, wahai putra-putraku gitu ya. Hasan. Taib. Paris. Atau semua Pak boleh juga. Mata tadhabu ila suqi ya abi. Taib. Ahsan, tadhabu. Artinya? Kapan engkau pergi ke pasar wahai ayahku? Ahsan. Pak Cahyo. Ta'rifu rukma hadhihi saydariyah ya ummi. Apa artinya, Pak? Apakah engkau tahu nomor telepon as-saudariyah apotek wahai ibuku? Ahsan. Ya, apakah kamu mengetahui nomor telepon apotik wahai ibu? Ya, wahai ya ummi, wahai ibuku. Gitu ya. Ya ummi. Ya. Ulangi sekali lagi, Pak. Ada sesuatu yang aneh? Ta'rifu raqma hadhihi saydariyah ya ummi. Sekarang Pak, saya tanya Pak, ibu itu mudzakkar muannats Pak?
Mu'anas lah. Mu'annas. Ta'rifina. Naam. Betul tulisannya. Ya, kalau ta'rifu, ya di sini kan mukhatab ini ceritanya nih. Ya mukhatab pilihannya cuma dua, kamu laki-laki atau kamu perempuan. Monggo, Pak. Ulangi. Nggih. Ta'rifina raqma hatifis sayyidatiyati ya ummi. Ata'rifina, pakai ata'rifina. Gitu ya. Taib. Fit. Taib fit. Ini kita zigzag nih. Taib. Apa fit? Artinya fit? Apakah kalian membaca salat ini wahai saudara-saudara? Nah, ya. Wahai saudara-saudara. Wahai saudari-saudari. Gitu ya. Taib. Pak Joko. Jadi Pak, kalau bentuknya seperti itu, tapi dia menjadi mudhof, batal Pak. Harus melakukan haji ya. Ini khusus ya, ini istilah khusus ya, maksudnya kalau seperti itu kondisinya dia sebagai mudhof batal dia. Iya, batal. Tapi kalau dia sebagai mudhofun ilaih, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau jadi mudhof batal. Tapi mahajil jamiati tasbur ya akhi. Di asrama kampus yang mana kamu tinggal, wahai saudaraku? Bukan yang mana Pak? Salah Pak. Ulangi artinya Pak. Tinggal di asrama kampus mana? Tinggal di mana? Mananya nggak ada Pak. Kampus. Apakah kamu tinggal di asrama kampus? Gitu aja, nggak usah pakai mana Pak. Nggak ada mananya. Apakah tinggal di asrama kampus kamu tinggal, wahai saudaraku? Tapi bahasa Indonesia yang bagus Pak, enaknya yang mana Pak? Ayo Pak, bahasa Indonesia yang bagus gimana enaknya? Apakah di kampus, di asrama kampus mana? Harus SP Pak, nih harus SPO. Harus SP, ini SP Di kampus K. Di asrama kampus. Apakah Pak? Ayo Pak, gimana Pak arti yang enak bahasa Indonesia Pak? Jadi menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu juga butuh belajar Arab, karena susunannya beda ya. Susunan Indonesia itu paten, SPOK itu paten. Kalau di Arab itu susunannya terkadang di depan belakang, K bisa di depan, ya O bisa di depan, S di belakang. Apakah kamu tinggal di asrama kampus? Wahai Ahsan, gitu Pak. Nah betul. Kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Indonesia, status SPOK harus kembali standar, gitu ya. Jadi gak bisa ketika kita misalkan, oh ini kan bahasa Arab terjemahnya gini. Iya, sama kan terjemahkan bahasa Indonesia toh, ya harus kembali ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau diartikan standar bahasa Arab ya kayak tadi, apakah di asrama universitas tinggal wahai saudara, nggak enak itu ya, tidak enak, maksudnya orang ya mungkin paham tapi secara penerjemahannya Pak terlalu kaku gitu. Baik Mas Adri. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fil syawari'i. Ahsan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fis syawari'i. Baik. Apa artinya Mas? Nahnu Kami la tidaklah nal abu kami. Kalau sudah ada kami cukupkan kami satu to. Apa? Oh, apakah Kami itu? tidak bermain sepak bola di jalan Ya, di jalan apa tuh? raya. Jalan raya. Ya fi syawari jamak syari.
Ya, syari jalan raya. Ini sama seperti nasihatnya Syekh Al-Imam di salah satu darsnya beliau ba'dal asr. Beliau nasihati anak-anak kecil gitu kan. Ya walad, la tal'abu syaikalat fi syawari'. Ya, fi turuqat. Kalian jangan main saikalat. Apa saikal? Apa cycle, Pak? Cycle? Sepeda. La tal'abu saikalat fi syawari'. Jangan main sepeda di jalanan. Ya, karena kan di samping pondok itu ada jalan memang. Iya, tapi itu bukan jalan raya sebenarnya, jalan ini. Cuma anak kecil kadang balap, kadang ada mahat lewat situ. Ini jadi Syekh nasihatilah anak Yaman, siji anak Indonesia. Anak Yaman itu enggak pentungan, enggak mandek, Pak. Ya, itu Yaman, Masya Allah. Siji Yaman. Harus satu petongan. Ya, kalau Indonesia terkadang kan masih dipeliri ya, masih udah takut gitu ya. Ini Yaman siji, Pak. Mentalnya itu beda memang. Baik, terakhir Mas Pak Agi. Aina tadrusu anta adrusu bi jami'ati al-islamiyah. Baik, apa artinya? Di mana engkau belajar? Saya belajar di di Fakultas Islam. Jamiah Islamiyah, ngoten loh. Jamiah Islamiyah. Iya, udah itu Jamiah Islamiyah. Jamiah Islamiyah itu sudah jadi suatu nama begitu ya. Memang asal muasal Jamiah itu kan apa? Universitas. Cuman ini Jamiah Islamiyah itu sudah menjadi suatu apa? Nama untuk suatu kampus. Jadi Jamiah Islamiyah, gitu ya. Jadi Jamiah Islamiyah. Yang dimaukan dengan Jamiah Islamiyah di mana ini? Ya di Madinah. Ya. Apa bahasanya? UI. Ya. UIM, Universitas Islam Madinah, gitu ya. UIM. Kalau di Indonesia UI ya. Apa Mas itu? Indonesia. UI ya. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sekarang kita akan apa namanya ini? Kok goyang Mas ini? Ya, memang miring ya. Oh, matanya kok rasanya kok. Baik, kita akan simpulkan apa namanya ini tasrifan untuk fiil mudhari ya. Kalau fiil madhi kan sudah kemarin. Anapus ya. Masya Allah ini. Nggak mau dia ini. Jual itu. Sing tambah nemen, Pak. Katanya iya. Iya dah. Baik, sekarang kita buat tasrifan untuk fiil mudhari. Kalau fiil madhi kan kita pakai tasrif ya. Dhahaba dhahaba dhahabu, dhahaba dhahabata dhahabna, dhahabta dhahabtuma dhahabtum, dhahabati dhahabtuma dhahabtunna dhahabtu dhahabna, kan gitu ya. Sekarang untuk fiil mudhari'nya. Ya, fiilnya apa nih kita pakai? Yang gampang apa? Yadhabu juga. Yadhabu, taib. Yadhabu ya. Yadhabu kita buat jadi ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna,
Nanti harakatnya menyusul ya. Terus tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Oh, salah. Tadhabani, tadhabna, ini dua lagi apa? Adhabu, nadhabu. Baik, perhatikan. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Kalau secara urutan, maka di sini apa nih? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ana, nah, nu, gitu ya. Ana, nahnu, begitu. Ini secara urutan, secara komplit fi'il mudhari sudah kita pelajari semua. Ya, sebagaimana juga pernah kita buat tabelnya. Ketika fi'il mudhari bersama dengan anta, bagaimana bersama dengan semua sudah kita sebutkan. Walhamdulillah, dengan ini kita selesai dari fi'il mudhari. Ya, pecahan fi'il mudhari sudah. Pecahan fi'il madhi juga sudah selesai. Pecahan fi'il mudhari selesai. Maka nanti masuk bab setelahnya, beliau akan masuk kepada fi'il amr dan pecahannya. Dan itu masya Allah urutannya beliau seperti itu, sedikit demi sedikit fi'ilnya nyambung, akhirnya sempurna. Dan di sini kita sempurna dari apa? Fi'il mudhari. Ayo sama-sama kita tasrif yadhabu. Dan ingat ya, yang ana sering katakan, ingat, sampai H harokatnya sama. Sampai H harokatnya semua sama. Sudah nih ya. Yang berbeda depannya saja nanti. Ya, ta. Sudah nih ya. Yang berubah nanti setelah baknya. Misalkan antum punya kata apa? Jalasa yajlisu. Misalkan kita punya kata yajlisu. Yajli. Ingat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi sampai posisi lam ini harokatnya tetap sama. Yajli. Ketika kita buat sama. Yajlisu, lisani, nah, berubahnya di sini ya. Ingat urutannya 1, 2, 3 harokatnya sama, nggak berubah. Yang berubah Bapak huruf keempat sampai belakang menyesuaikan dengan apa bentuk ini. Ya, menyesuaikan dengan bentuk ini. Oke. Ayo sama-sama yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabuna, adhabu, nadhabu. Ini PR
Pekan depan store ya. Ya, pekan depan store yadhabu. Saat dari awal sampai akhir. Nggak banyak kok, cuma 14. 14 tuh ya? Apa Ustaz? Nggak dihafalkan, pun nggak dihafal nggak apa-apa, yang penting besok store bisa itu aja. Nggak hafal tapi story siapa? Itu tetap apa? Nggak dihafal nggak apa-apa, yang penting pas besok masuk store bisa gitu aja. Wah enak toh Pak, wah gampang guys Pak pilihan. Di foto aja, nanti di share, kemudian catat di rumah. Kalau sekarang nggak cukup waktunya nanti. Yang jelas Mas. Untuk Pak Rahman nggak ketok Mas. Screenshot iku iso kok. Kita share sedikit. Baik. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, dan ini sebagai penutup dari pelajaran ke-12. Ya, 12 nih ya. Ya, pelajaran ke-12. Nanti di pelajaran 13 hanya sekedar memerojaah saja. Yang itu. Itu pelajaran ke-13 nanti. Bisa dicek nanti di pelajaran ke-13. Jadi modelnya beliau gitu. Selesai set, bab setelahnya itu merojaah sebelumnya. Nanti baru selesai merojaah, nambah lagi. Terus begitu. Ya, ini pun kita ketahui setelah apa berkali-kali mengajarkan balik. Oh ternyata gini maunya ya. Jadi nggak bisa cuma sekali kemudian ngerti jalan, nggak bisa, harus berkali-kali lewat lagi bolak-balik. Akhirnya ngerti. Oh setelahnya ini, yang dimaukan beliau ini. Setelah kita paham yang dimaukan beliau, jadi kita penjelasannya pun cukup dengan apa yang beliau maukan, nggak sampai lebih daripada itu. Kalau mau kita lebihkan bisa. Cuman anak pernah mendengarkan penjelasan beliau sendiri di video di YouTube. Beliau mengatakan terkadang yang membuat susah durus lughah itu adalah gurunya mengajarkan melebihi dari apa yang ada di kitab. Padahal kalau dia mencukupkan dengan apa yang di kitab itu gampang, sudah. Kata beliau. Ya, kita aja Pak sudah mencukupkan di kitab masih apa? Masya Allah gitu ya. Masih Masya Allah. Baik. Nah, Ana kasih kesimpulan dulu untuk materi kita yang baru ini. Kembali lihat ke papan tulis. Ya, kembali lihat ke papan tulis. Di bagian bawah sini bisa fokus ke bawah, Pak. Saya biar nggak mengganggu fokusnya sudah. Jadi Fit kelihatan Fit. Mantap sampean Fit. Aku turun nulis sama sketok Fit. Baik Fit. Saudara, jadi penjelasan kita dulu kita sudah pernah lewati tentang kalimat ini. Pernah lewat nggak? Pernah lihat Mas Adri? Pernah lihat ya? Inna dan anna. Kita pernah lihat inna dan anna. Apa fungsinya Mas Adri? Inna? Inna itu di depan letaknya, kalau ada di tengah. Enggak, fungsinya. Sesungguhnya. Itu sesungguhnya maknanya. Ketika masuk kepada kata setelahnya kepada mubtada khobar mempengaruhi gimana dia? Isimnya harus nasab. Khobarnya rofa. Ahsan. Itu inna. Nah, di sini beliau ingin menyempurnakan apa yang disampaikan Mas Adri tadi berkaitan tentang gimana Pak? Aman Pak? Ya, berkaitan tentang masalah kapan dia dibaca i dan kapan dibaca a. Ini sekilas info ini. Lewat sana sini. Tapi kapan dibaca i dan kapan dibaca a? Ingat ya, fokusnya di ini nih. Fokusnya cuma di ini, harokatnya ini. Kapan dibaca i, kapan dibaca a. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Dulu Ana jelaskan secara ringkas saja. Dibaca inna kapan? Ketika di awal. Dibaca anna kapan? Ketika di tengah. Gitu ya, dibaca di inna tengah. Nah, di sini beliau memberikan kepada kita tempat-tempatnya. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Kata beliau, dibaca inna pada dua tempat.
Ini sebenarnya banyak ya, tapi beliau sebutkan cuma 2. Ya, yang pertama adalah apa? Ketika di apa Mas Adri? Di awal, ya, ketika berada di awal kalimat. Ketika dia berada di awal kalimat, maka dibacain inna. Yang kedua adalah ketika setelah kata qala. Ya, ketika setelah kata qala. Jadi kalau dia berada di awal, maka bacanya inna. Maka di dalam ayat ada gini kan, qala inni abdullah. Pakai ini, bukan pakai anna. Kenapa? Padahal kalau secara status, posisi qala ini, posisi di mana ini? Di awal atau di tengah, Mas? Di tengah kan? Tapi dibacain ini. Kenapa? Karena terletak setelah qala. Iya, terletak setelah qala. Lah, pada 2 keadaan inilah dia dibaca inna. Selebihnya anna. Sampai lagi. Kapan dibaca inna? Di awal kalimat atau setelah kata qala? Setelah kata qala. Kalau selain itu anna. Wis, sudah itu kesimpulannya tuh. Kesimpulan materi kali ini. Ayo kita cek lihat di kitab. Kita lihat di kitab ya. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aku mendengar bahwasannya dia adalah dokter yang paling bagus di rumah sakit. Pakai anna. Kenapa? Karena kata sebelumnya bukan qala. Pakai sami'tu. Ya, maka pakainya anna. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Pakai inna. Kenapa pakai inna? Pak Egi? Setelah kata qala itu bukan harus qala begitu ya. Pecahannya juga masuk ya. Pecahannya juga masuk. Karena yaquluna kan pecahan dari qala. Kemudian jim. Innal Qur'ana kitabullah. Dibaca inna. Lihat kaidahnya di dalam kurung. Fi awalil jumlah, di awal jumlah sama dengan inna. Kalau di awal jumlah, ya bacanya inna. Ba'da qala sama dengan inna juga. Sudah. Monggo Pak. Baik. Jadi di awal jumlah dibaca inna, kemudian setelah qala juga dibaca inna. Ba'dal af'alil ukhra, setelah kata kerja yang lain selain qala, maka dibaca anna. Sama seperti itu kan Pak Egi? Ya. Sudah? Pak Cahya paham? Baik. Kalau begitu, lihat halaman setelahnya. Setelah qala Muhammadun bi anna, nggak bisa. Jadi qala setelah langsung. Qala inna. Kalau misalkan qala atau setelahnya qala zamili inna, itu bisa Pak. Pokoknya selama di antara qala dengan itu nggak ada pemisah yang lain Pak. Ya, maksudnya pemisah seperti fiil yang lain. Gitu Pak ya. Kalau masih ya fa'il setelah itu inna, nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin setelahnya pun qala Muhammadun sami'a bi anna, ini kan banyak ada sami'a lagi, nggak bisa. Kalau asyhadu anna, bukan asyhadu inna ya. Makanya kalau adzan hati-hati jangan sampai asyhadu inna, salah. Walaupun artinya sama, sesungguhnya, tapi penggunaannya berbeda. Iqra al-jumal al-atiyah, bacalah jumlah berikut ma'adhabti hamzati inna, bersama dengan mengharokati hamzahnya inna. Monggo Pak Cahya satu.
adunnu annahu talibun jadid. Baik, pakai annahu. Mas Adri. Qala al-mudarrisu anna taliba Ulangi. talib. Ulangi. Qala al-mudar. Qala al-mudarrisu Anna. kalau setelah qala itu masih ada mudarris. Enggak, yang Anda mau kan kalau setelah qala ada kata kerja yang lain. Kalau dia kan pelaku, Mas. Gini Mas, ini Mas Adri ini rancau ini. Gini Mas, ini. Mana dia? Ini Mas, maksudnya Mas. Ini yang Pak Joko ini. Jadi gini Mas, kalau setelah qala kemudian ada inna, gini Mas ya. Ya. Ada kalimat begini, selama di tengahnya ini bukan fiil yang lain, ya bukan fiil yang lain, gitu ya, ya maka tetap entah di sini mungkin fa'ilnya, maka nggak pengaruh dia, tetap inna, paham Mas ya? Ayo. Qala al-mudarrisu inna taliba jadida mujtahidun jiddan. Ahsan. Pak Egi. Sami'tu anna mudarrisu Anna mudarrisa maja'a al-yauma. Ayo Pak Egi. Pak Egi. Pak Aris. Innallaha rabbi. Kenapa baca inna Pak? Kok nggak anna? Karena depan. Di depan. Pak Joko. Wala zamiri innal mudarrisa maja'a yaum. Kok majaah semua ini ya? Ayo Fit. Gampang tenan Fit iki. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi selebihnya PR ya. PR plus diartikan. Ya, PR plus diartikan. Dari nomor 7 sampai 14. Kemudian hadhihi asma'u ayyamil usbu, ini nama-nama hari selama seminggu. Yaumus sabti, hari apa? Sabtu. Yaumul ahad, yaumul itsnain, yaumul tsalatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah. Gitu ya. Jadi yaumul ahad. Ya, yaumus sabt, yaumul ahad, yaumul itsnain, yaumul tsalatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul Jum'ah. Ini susunan Arab. Mulainya Sabtu. Karena Jumatnya libur, gitu ya. Kalau kita kan apa? Senin mulainya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Gitu ya. Ini mulainya Sabtu. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Ingat ya, hari Kamis bukan Khamis. Tapi apa? Khamis. Yaumul Khamis, bukan Yaumul Khamis, salah. Tapi yaumul khamis. Ya, yaumul khamis. Yaumus tsulatsa. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Dawaun, apa dawa? Obat, jamaknya adwiyah. Wajibatun, PR ataupun tugas. Jarun, jamaknya jiron. Apa jar? Tetangga. Ya, tetangga. Tilmidun, talamida. Apa tilmid? Murid. Apa bedanya tilmid dengan talib? Apa Pak Joko? Perbedaan tilmid dengan talib? Apa Pak? PR Pak ya, cari Pak. Baik. Tilmidun itu untuk laki-laki, tilmidatun untuk perempuan. Rokmun zamannya arkom. Ya, arkom. Hatifun hawatif. Hatifun hawatif. Apa artinya? Telepon. Amalun zamannya amal, pekerjaan. Waktun zamannya auqat. Apa artinya? Waktu.
Wazirul Kharijiyah, wazir menteri, Kharijiyah luar negeri. Iya. Jadi kalau kharij itu kan keluar. Jadi Wazirul Kharijiyah, menteri luar negeri. Iya. Siapa sekarang menteri luar negeri, Pak? Sugiono. Oh, Pak Sugiono ya? Oh, itu yang luar negeri ya? Ya. Oh. Kan aku Pak Prabowo. Kalau dalam negeri masih sama, Pak? Jangan lupa Pak Tito. Masih sama kan, Pak Tito ya? Syahida yashhadu, apa syahida? Bersaksi. Dhahika yadhaku, tertawa. Ya, tapi masya Allah menteri luar negeri kita kali ini nggak remeh ya. Nah, masya Allah. 15 bahasa. Masya Allah. Taib, ada yang tanyakan Mas Adri? Jadi PR-nya apa tadi Mas? 1. PR-nya apa Mas? Pertama menghafalkan tasrif. Menghafalkan tasrif. PR kedua? PR nomor 7 sampai 14. Apa aja? Di Harokati? plus diartikan. Taib, moga di-share Mas ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.